اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب Sadaqallahul Azim. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surah Shad ayat 29. Tak ada satupun makhluk di alam semesta ini dapat mengetahui kapan akhir perputaran mentari terbenam di ufuk barat. Tetapi selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masa kepada kita, kesempatan untuk mendapatkan hikmah pergantian siang dan malam, gunakanlah. Seiring mentari kembali ke peraduannya, marilah kita sambut malam dengan senja beruntaikan lembayung yang menguning indah di sebelah barat. Hari ini sudah ditutup tanpa bisa kita hambat. Pagi hari yang baru saja kita lewati tidak akan kembali lagi. Hari ini telah ditutup dengan senja yang begitu indah. Kini sayup-sayup terdengar suara azan maghrib memanggil kita untuk segera menunaikan sholat maghrib dan membaca Al-Quran untuk menerangi pikiran dan hati yang sedang kalut. Kiranya selepas sholat maghrib dan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran adalah sebuah tradisi masyarakat Aceh yang pernah hidup. Dan kini dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, membaca Al-Quran ba'da maghrib menjadi anjuran pemerintah untuk kembali diberi nyawa di khalayak masyarakat Aceh. Santriwan santriwati yang Ustadz muliakan, jadi bak malamnya gedanya natruh kehadiran Pak Wali Kota, yaitu Urun Muisa di Sabang, yang mana kehadiran gaknya merupakan dambaan gedanya, yang mana gedanya pun salah satu santri gedanya tahun 2013 nadaba utusan ke Jakarta, yaitu mengikuti dai cilik. Jadi perwujudan daripada rasa cinta gedanya ke Pak Wali. Mungkin malamnya Pak Wali akan hadir di tengah-tengah gedanya bersama. Yang pertama silaturahmi gaknya kepada gedanya, kemudian gaknya enggak kalen tentang program ba'da maghrib mengaji bak tempat gedanya. Dan baliknya merupakan bantuan daripada pemerintah daerah, itu dari Wali Kota Sabang. Jadi Jino gedanya tersambut dengan selawat badar. Siap kira-kira? Siap. Siap, Ino tersambut dengan selawat badar. Jadi sama-sama datang umu yuk. Lanjut Ustaz, sama-sama datang Ino tersambut Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita sudah melakukan kegiatan pengajian ba'da maghrib. Ini perlu sekali untuk menumbuh kembangkan bagi anak-anak kita untuk tahu ilmu agama, yaitu ilmu agama Islam.
Jangan sampai anak-anak kita nantinya pintar berbahasa Inggris, pintar matematika, tetapi sudah lupa tentang agama. Jadi oleh karenanya kegiatan ini harus dilakukan dengan baik sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang tidak bisa mengaji. Prakarsa Bet Al-Quran Ba'da Maghrib atau BABM digagas duet Bupati Kabupaten Aceh Besar, Muklis Basyah dan Wakil Bupati Samsul Rizal telah dicanangkan oleh Gubernur Aceh, Dr. Haji Zaini Abdullah pada tanggal 8 November 2012 di Janto, Ibu Kota Kabupaten Aceh Besar. Pencanangan program ini sejalan dengan Gemar atau Gerakan Masyarakat Mengaji yang dicanangkan Kementerian Agama Wilayah Aceh pada bulan Mei 2011. Di Kabupaten Aceh Besar, segenap komponen masyarakat bergeming menyambut hangat program ini. Karena masyarakat sadar pentingnya membina moral dalam kehidupan dunia sekarang yang semakin kompleks ini. Apalagi beban tanggung jawab menanamkan nilai-nilai Islam pada generasi penerus. Mesti dilakukan penanamannya sejak dini. Gaung gagasan BABM di Aceh Daratan patut kita syukuri. Karena di pulau-pulau wilayah Aceh tak urung ikut mensahuti. Pemerintah Kota Sabang, pemegang kendali administratif Pulau Weh, bahkan membuat langkah yang relevan dengan menerbitkan kanun untuk menjalan program moral ini lebih serius. Beberapa sumber menyatakan, dari menjelang waktu maghrib, alam berubah ke arah merah, dan di waktu ini kita kerap dinasehatkan oleh orang tua agar tidak berada di luar rumah. Ini karena spektrum warna syarat menghampiri frekuensi jin dan iblis atau warna infrared. Ini bermakna jin dan iblis pada waktu ini amat bertenaga karena mereka bergema dengan alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan pun sebaiknya berhenti dahulu pada waktu ini dengan menunaikan sholat maghrib. Rahasia waktu maghrib atau warna merah ialah keyakinan, frekuensi otot, saraf, dan tulang. Tahukah Anda bahwa warna merah yang dipancarkan oleh alam ketika itu mempunyai resonansi yang sama dengan jin dan syaitan? Kita lebih baik untuk berada di dalam rumah pada waktu maghrib ini.